Bab 244 Biarkan kamu mati mengerti. Karyawan wanita itu terkejut, ingin menghentikan sudah terlambat, kepala penuh keringatan melihat Jenny. Nyonya, tolong kembalikan kartunya. Kartu ini berharga sekali, hati-hati rusak. Rocky juga tercengang, dia sungguh tidak menyangka Jenny gila uang sampai tahap seperti ini, bahkan kartu pun mau direbut. Dia ingin tertawa dan menangis. Kartu emas ini, ditambah dengan tatakan berlian, juga tidak sampai 200 juta, apa harus sampai seperti ini? Jenny memasukkan kartu ke dalam pelukannya, dengan tidak masuk akal berkata, ini adalah kartu menantuku, sudah semestinya aku mengambil uangnya. Setelah mengatakannya, dia juga melirik Rocky dengan tajam. Tidak disangka orang tak guna ini bisa-bisanya mempunyai sebuah kartu emas. Dia bertekad, nanti akan mencari sebuah toko emas, melelehkan kartu emas ini, lalu mencabut berlian di atas kartu dan menjualnya. Manajer lobi juga tercengang, sungguh tidak terpikir Rocky bisa mengeluarkan 3 lembar kartu dalam sekaligus. Dia tercengang, dalam sekejap dengan serius berkata, panggil satpam kemari, langsung tangkap dia. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas memakai kartu berlian ini, dia pasti mencuri. Kartu emas berlian seperti ini, kartu BCC hanya membagikan 10 lembar, dan juga dibagikan kepada semua orang berpengaruh di daftar orang kaya. Selain masuk daftar orang kaya, dan juga masih harus bisa mempengaruhi China. Kartu VIP yang dibawa wanita tua ini hanyalah kartu cadangan terendah dari kartu emas berlian. Tamu VIP kartu emas berlian datang ke bank, biasanya semua pekerjaan harus berhenti, hanya akan melayani dia seorang, dan juga harus disambut langsung oleh kepala bank. Mengenai orang miskin ini, manajer lobi meliriknya, dari atas sampai ke bawah. Semua yang dikenakan orang miskin ini dari atas sampai bawah adalah barang kios, dan juga malah memakai sepatu Adidas replika. Manajer, siapa tahu dia adalah Rocky. Karyawan wanita itu mengingatkan dengan pelan, lebih baik verifikasi dulu. Manajer tersenyum dengan hina, Tuan Rocky adalah tamu tingkat diamond, hartanya mencapai ratusan miliar, orang miskin sepertinya, mengangkatkan sepatu untuk Tuan Rocky saja tidak berhak. Tuan Rocky. Jenny mendengar kalimat, harta ratusan miliar ini, langsung membalikkan badan, dengan curiga melihat Rocky dari atas sampai bawah. Rocky langsung merinding dilihat oleh ibu mertuanya seperti itu. Tadi dia terlalu impulsif. Apakah identitasnya akan terbongkar? Manajer menggunakan intonasi menyindir, paling banyak, keterampilan menipunya sedikit lebih tinggi, sama nama dan marga saja. Seorang orang miskin yang memakai baju saja bahkan dari barang kios, juga bisa pantas menjadi direktur. Saat ini, Jenny juga membelok kemari, mengangkat alisnya dan memarahi, kalau dia mempunyai harta sebanyak ratusan miliar, apakah dia masih perlu makan dan minum gratis di rumahku, menjadi menantu bayaran? Tiap hari mengandalkan anakku. Perkataannya dalam sekejap menimbulkan sensasi di antara kerumunan orang. Rupanya pria ini adalah pria tak berguna yang mengandalkan istri. Kalau orang ini adalah direktur Rocky, siapapun juga tidak akan percaya. Wajah manajer itu puas, berkata dengan nada menyindir kepada karyawan magang wanita, sudah dengar bukan, harusnya orang ini sudah merencanakannya dengan sangat lama, mencuri kartu Tuan Rocky. Aku sudah 10 tahun menjadi manajer lobi, mengenali banyak orang, aku dalam sekilas langsung bisa melihat kalau dia adalah orang miskin. Rocky tidak bisa menahan lagi, berkata, panggil direktur kalian keluar, dia mempunyai dataku. Ini adalah bank pusat kota Gopo, tamu kalangan atas seperti mereka, informasinya di dalam bank adalah rahasia, hanya direktur seorang yang tahu. Masih mau mencari direktur, aku sungguh tidak pernah melihat, sampah yang bermuka tembok sepertimu. Manajer menyindir dengan ejekan, direktur bukan orang yang mau orang miskin sepertimu temui langsung bisa menemuinya. Alis karyawan wanita itu berkerut, ingin mengatakan tapi juga tidak berani mengatakannya, hanya melihat Rocky dengan iba. Beberapa satpam memegang tongkat listrik lalu berlari kemari.
Manajer memerintahkan dengan tegas, tangkap penipu ini, antar ke kantor polisi. Lalu gantung gambarnya di depan publik bank kita untuk diperlihatkan ke semua orang, tulis di atas penipu, gunakan hukuman ini untuk memperingati orang lain. Lihat mulai hari ini ada orang miskin mana yang berani menipu di bank BCC. Jenny melihat situasi tidak membaik, langsung melepaskan Rocky dan berlari keluar. Lagi pula dia sudah mendapatkan kartu emas, langsung bawa jual, mengenai bagaimana bank mau menghadapi Rocky, tidak ada hubungan dengannya. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara geraman. Semuanya berhenti. Rocky mengangkat kepala melihat ke sana. Melihat ada sebuah mobil Maybach di luar pintu bank, supir membungkuk dan membuka pintu mobil. Seorang pria parubaya berpakaian setelan jas, dengan wajah marah turun dari mobil, berjalan masuk dengan langkah besar. Mengejutkan sekali pria ini adalah Sandy, kepala aliansi dagang kota Pile. Di belakangnya juga ada 3 orang asisten yang mengikutinya, 1 orang membawakan tas, 1 lagi menopangnya, asisten wanita satunya lagi dengan teliti memegangkan payung untuknya. Selain dari ini, juga ada 4 orang bodyguard berpakaian setelan jas hitam berdiri di sekeliling mobil Maybach. Manajer tentunya mengenali Sandy, dalam sekejap ekspresinya gugup, berdiri tegak dan dengan cepat melangkah maju, mengangguk dan membungkuk tersenyum dan berkata, "Direktur Sandy, Anda sudah pulang. Setelah aku mengurusi orang miskin ini, akan langsung melapor kepada Anda. Orang miskin ini tidak tahu sudah mencuri kartu siapa untuk menipu, aku urus saja, Anda pergi istirahat dulu. Orang tak berguna." Sandy tidak menunggunya selesai berbicara, langsung menggeram berkata, dia baru saja dipindahkan ke kantor pusat Bank BCC Kota Gopo beberapa hari, tidak menyangka orang bawahan bisa-bisanya mengganggu Rocky. Manajer tercengang, dengan cepat berkata, Anda benar, orang miskin ini adalah orang tak berguna. Bisa-bisanya tidak tahu di dalam kartu berlian terdapat verifikasi identitas elektronik, masih berani datang menipu. Yang aku bilang adalah kamu. Sandy sungguh tidak bisa menahan, juga tidak bisa mempertahankan kesabarannya, langsung menamparnya. Di hadapan puluhan orang, manajer ditampar dengan kuat, dalam sekejap terdiam, sudut bibirnya mengalir darah, melihat direktur dengan terbengong. Sandy setelah memberi tamparan itu, sisa amarahnya masih belum mereda, menghela nafas dengan kasar, lalu berjalan cepat ke hadapan Rocky. Di hadapan semua orang, Sandy membungkuk kepada Rocky. Tuan Rocky, masalah pemindahanku, masih belum sempat melapor kepadamu, tidak disangka manajer bankku tidak bijaksana, bisa-bisanya tidak hormat kepadamu. Mohon Tuan Rocky jangan marah, aku akan menghukumnya dengan serius. Kerumunan orang melihat sampai terdiam. Manajer juga memegang wajah sambil tercengang. Bahkan Jenny yang ingin kabur mumpung sedang ribut, juga tidak pergi lagi, memutar tubuh melihat Rocky. Bank BBC ini adalah bank pusat di kota Gopo. Sedangkan identitas direktur pusat bank, yang setingkat dengan politisi dalam kota, sepatah kalimat saja juga sangat berkuasa. Melihat direktur bank pusat bisa-bisanya membungkuk terhadap Rocky, seluruh lobi bank terdiam, tatapan yang tak terhitung, semuanya berkumpul pada Rocky. Rocky mengangguk pelan, berkata, kamu tidak mengurusi masalah di Pile lagi. Sudah diserahkan kepada orang keluarga, tapi masalah aliansi perdagangan, aku masih bertugas, tidak akan menunda pekerjaan Anda. Sandu dengan hormat tersenyum mengganti rugi, sudah merepotkan Anda datang kemari mengerjakan bisnis, aku juga tidak cukup beruntung. Lain kali telepon saja aku akan memutuskan orang pergi ke rumah Anda, menyelesaikan bisnis Anda. Masalah bank, bagaimana juga adalah suruhan keluarga, tapi kerjasama dengan Rocky, itu baru masalah penting sebenarnya. Sandy tentunya bisa membedakan yang mana penting mana yang kurang. Setelah Sandy berkata, berdiri dan memutarkan kepalanya, dengan marah berkata kepada manajer, kamu, mulai sekarang tidak perlu bekerja lagi, bisa pergi sejauh apa pergi sejauh mungkin. Manajer terdiam, wajahnya berubah pucat. Dia panik. Sudah bekerja sebagai manajer lobi selama puluhan tahun, bisa-bisanya dipecat direktur karena seorang Rocky.
Keringat dingin mencucuri keningnya, berusaha berkata, "Direktur, sebenarnya aku sudah melakukan kesalahan apa? Anda lihat orang ini dari atas sampai bawah memakai barang kios, bagaimana dilihat juga tidak mirip dengan tamu berlian. Jangan panggil aku direktur. Kamu sungguh sudah membuang wajah bank kita ke laut." Direktur marah besar. "Direktur, tamu berlian mana mungkin akan berpakaian lusuh sepertinya?" Manajer berusaha sekuat tenaga, dia sampai mati pun tidak percaya, Rocky rupanya adalah orang yang mempunyai harta ratusan miliar. Dari pakaian di tubuhnya, ditambah juga tidak akan lewat dari 400.000. "Baiklah, kalau begitu kamu pergi mati biar mengerti saja," ucap Sandy dengan dingin, lalu memutar tubuh mempersilahkan Rocky mendapatkan persetujuan. Bab 245. Masih tidak menyuruhnya pergi. Sandy mengambil kartu di atas meja, memutar kepala memerintahkan karyawan wanita, "Pergi verifikasi identitas Tuan Rocky, perlihatkan hasilnya di atas layar besar." Karyawan wanita langsung mengambil kartu, berjalan masuk ke konter. Ekspresi manajer pucat, dalam hatinya masih terdapat sebersit keberuntungan terakhir. Dia hanya mempunyai gelar sarjana ketiga, tidak mudah sekali menghabiskan banyak uang meminta orang untuk mendapatkan pekerjaan ini, biasanya bersikap sombong, tidak sangka akan hancur di tangan Rocky. Dia tidak rela. Jenny bersembunyi di kerumunan orang, juga menatap layar besar dengan lekat, dia ingin melihat, Rocky sebenarnya mempunyai berapa banyak uang. Tit. Sebuah suara elektrik. Layar besar tiba-tiba menunjukkan serentetan dokumen. Di kolom pemilik kartu bank, memang benar adalah Rocky. Dan juga ada foto. Rocky di atas foto, memakai setelan jas bermerek, ekspresi wajahnya dingin, tampak seperti orang yang sudah sukses. Sedangkan jumlah saldo di dalam kartu bank, adalah serentetan angka yang menakutkan. Jenny yang bersembunyi di kerumunan orang, sungguh terbengong, bergumam sambil menghitung serentetan nol di belakang angka. Juta. Puluh juta. Ratusan juta. Miliar. Puluh miliar. Ratus miliar. Triliun. Semua orang tercengang, tatapan tak terhitung melihat layar besar dengan lekat. 2 triliun. Serentetan nol yang panjang, terlalu banyak sampai membuat orang menggunakan jari. Dan juga, itu masih kartu cadangan di set. Dipikir saja sudah tahu, saldo di dalam kartu emas berlian itu, akan semenakutkan apa. Manajer seperti ikan yang dilempar di darat, wajahnya memerah dan meraup nafas banyak-banyak, tapi tetap tidak bisa bernafas. Mana mungkin. Pecundang ini sungguh adalah Tuan Rocky. Dia sedang melakukan apa? Memakai baju selusuh ini datang ke bank mengambil uang, dengan orang sukses di dalam foto sungguh dua orang berbeda. Kartu bank adalah miliknya, kartu emas berlian juga miliknya. Sedangkan identitas Rocky, manajer pun tidak berani memikirkannya lagi, kakinya langsung lemas. Tadi dia masih menganggap Rocky sebagai pencuri, asalkan orang itu satu kata saja, sepenuhnya bisa membuatnya kehilangan pekerjaan ini, membuatnya hilang dari peradaban tidak bisa hidup. Manajer terkejut sampai tubuhnya gemetaran, kepalanya keringatan dingin, terus membungkuk kepada Rocky. "Tuan Rocky, tadi aku sudah salah. Tolong maafkan kesalahanku." Rocky melirik dingin, sedikit pun tidak mempedulikan. Orang yang suka meremehkan seperti ini, tadi menilai orang dari penampilan, berteriak sesuka hati kepadanya. Dia sebagai manajer lobi, pasti biasanya bertindak tidak sopan kepada tamu biasa. "Tuan Rocky, maaf. Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Aku sudah salah, tolong maafkan aku." Manajer menangis terseduh-seduh, dengan cepat melangkah maju, membungkuk 180 derajat terhadap Rocky. Rocky menunduk, dengan dingin mengeluarkan satu kata. "Minggir." Satu kata, sudah bisa mengumumkan eksekusi manajer. Wajahnya langsung berubah, seperti ikan yang dilempar ke daratan, tidak berhenti menarik nafas tersenggal, kedua kakinya gemetaran. Tiba-tiba, manajer berlutut di atas lantai, memohon kepada Rocky. "Tuan Rocky, orang besar tidak keberatan dengan kesalahan orang kecil, anggap saja aku anjing liar yang suka berteriak sembarangan.
Kumohon tunjukkan belas kasihan Anda, aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kalau dipecat, hanya dengan kemampuannya, sampai mati pun tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sebagus ini. Dan juga sudah menyinggung paman sepupu yang berhak tinggi, takutnya tidak akan dipentingkan di keluarga. Ekspresi wajah Sandi tidak bersahabat sekali, untungnya hari ini kebetulan datang, kalau tidak si brengsek ini sudah menyinggung pemimpin Rocky, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Memikirkan manajer yang sikapnya tidak baik, Sandi benci sekali, dengan marah berteriak, masih tidak bawa dia keluar. Beberapa satpam seperti tersadar dari mimpi, langsung berlari kemari, seperti menyeret anjing mati, menyeret manajer keluar dari bank, langsung melempar di atas jalanan. Orang di sebelah ramai-ramai membicarakan. Ini benar-benar orang kaya. Ada orang yang sudah lama hidup, masih belum pernah bertemu orang sekaya Rocky. Wajah Sandi penuh bersalah, menundukkan kepala dan berkata kepada Rocky, Tuan Rocky, benar-benar memalukan sekali. Ini adalah kesilapanku yang serius, kalau Anda tidak keberatan, malam ini aku akan menyiapkan makan malam, untuk meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu. Rocky mengayunkan tangan dengan tenang, aku mau menemani istriku, tidak ada waktu. Semua orang mulai membicarakannya lagi. Bagaimana juga, Sandi adalah orang yang berkuasa, yang berhubungan dengannya, kedepannya akan mudah sekali untuk berbisnis. Tapi Rocky malah meninggalkan Rocky, pulang ke rumah menemani istri. Pasti koneksi Tuan Rocky kuat sekali, sama sekali meremehkan Sandi. Rocky mengangkat kepala, melihat karyawan wanita yang berdiri di sebelah, berkata kepada Sandi, Sandi, ini adalah karyawan magang bank bukan? Ah! Sandi tercengang, tersenyum dengan sedikit gugup, benar, namanya Suri, baru saja selesai kuliah dari jurusan ekonomi di luar negeri, baru bekerja tidak sampai seminggu, tidak membuat masalah bukan? Tidak. Rocky menggeleng, berkata, tadi untungnya dia mempercayaiku. Wajah Suri merona merah, dengan malu-malu berkata, tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin melihatmu disalahkan secara tidak adil. Sandi melirik Suri, menghela nafas dengan lega. Awalnya karyawan magang ini tiba-tiba diterima di sini, dia sama sekali tidak mempedulikannya, tidak disangka di saat-saat penting membantu bank mempertahankan sedikit harga diri. Sandi mengangkat kepala melihat sekitar, berkata, karena manajer Zhou sudah dipecat, aku memutuskan Suri naik posisi ini biarkan Suri yang menjabat. Aku. Suri tercengang, langsung terbesit kesenangan. Rocky tersenyum sambil mengangguk, menyatakan setuju. Meskipun mempromosikan Suri dengan melanggar aturan, tapi dalam hati Sandi sangat senang, masalah kali ini termasuk sudah selesaikan, sepertinya pemimpin Rocky juga tidak akan menyimpan dendam, begitu memikirkan di kota Babel kemarin, gambaran naga air yang melayang dengan cepat, dalam hati Sandi takut sekali. Suri menekan rasa senangnya, berkata kepada Rocky, Tuan Rocky, terima kasih. Ini adalah keputusan direktur, kamu berterima kasih kepada direktur saja. Ucap Rocky dengan tersenyum. Tadi dia tidak menyadari, sekarang baru sadar Suri rupanya adalah seorang wanita cantik, hanya saja wajahnya memakai kacamata berbingkai hitam, ditambah seragam yang kaku, jadi kalau tidak diperhatikan tidak akan menyadari. Orang yang berkumpul di luar semakin banyak, Sandi takut masalah akan rumit kalau banyak orang, lalu memerintahkan satpam membersihkan orang lain dulu, lalu dengan ramah mengundang Rocky ke ruangan direktur, membahas bisnis dengan detail. Di saat ini, di antara kerumunan orang tiba-tiba menjadi kacau, seorang wanita setengah tua berjuang untuk keluar dari kerumunan orang, dengan membara-bara berlari ke arah Rocky. Rocky mengangkat kepala melihat, dalam sekejap seperti tersambar petir, terdiam di tempat. Bukankah ini Jenny? Bukannya tadi dia sudah keluar dari bank? Kenapa bisa tiba-tiba muncul di antara kerumunan orang? Dalam hati Rocky muncul firasat yang tidak bagus. Apakah tadi Jenny tidak pergi, malah bersembunyi di kerumunan orang mengintip? Kalau seperti ini, maka tadi semua, sudah dilihat oleh Jenny. Termasuk uang jajannya 2 triliun yang ada di dalam kartunya. Boom! Rocky benar-benar panik.
Kali ini kacau, ketahuan oleh ibu mertua, bank kartu dan juga verifikasi identitasnya, takutnya identitas aslinya akan terbongkar. Di dalam pikirannya langsung muncul banyak sekali pemikiran. Kalau sampai Dewi tahu identitas aslinya, sesuai dengan sifatnya pasti akan sedih sekali, mengira bahwa Rocky menipunya, mungkin sekali akan meminta cerai. Jenny sudah dengan nafas tersenggal, berlari ke hadapan Rocky, mengangkat kepala dan melihatnya dari atas sampai bawah. 2 triliun. Dia tadi senang sekali hampir jatuh pingsan. Rupanya menantunya adalah orang kaya tersembunyi. Ini benar-benar seperti memenangkan lotre. Rocky gugup, masalah ini tidak ada di dalam rencananya, tapi sekarang juga tidak ada cara lagi, hanya bisa mengatakan dengan jujur. Dia dengan canggung berkata, "Ma, sebenarnya aku menantu. Uang ini sungguh punyamu." Jenny memotongnya dengan senang, kedua tangannya memeluk erat lengan Rocky, seperti takut Rocky akan kabur, seluruh wajah penuh dengan senyuman, "Aku sungguh tidak menyangka. Hari pertama kamu ke rumahku, aku sudah lihat penampilanmu tidak biasa, begitu lihat memang seperti tuan muda kaya. Lihat auramu, sepenuhnya seperti anak orang kaya." Rocky canggung sekali, sambil berusaha lepas sambil berkata, "Ma, aku hari pertama masuk ke rumah, kamu tidak berkata demikian, kamu bilang wajahku seperti benalu, pasti pecundang, seumur hidup tidak akan kaya, bilang kalau anakmu berani menikah denganku, kamu akan bunuh diri." Jenny canggung, langsung menunjukkan senyuman palsu, dengan ramah berkata, "Itu mama hanya bercanda, namanya juga sedang mengujimu, mau lihat apakah kamu tulus terhadap anakku atau tidak. Aku tulus kepada Dewi, apakah bertahun-tahun ini kamu tidak bisa melihatnya? Mama sudah melihatnya. Kamu dengan anakku benar-benar ditakdirkan sepasang." Jenny senang sekali sampai kedua bibirnya tidak bisa merapat, kedua mata bersinar melihat Rocky, "Kamu serahkan kartumu kepada mama, mama bantu kamu simpan." Rocky mengerutkan kening, mana mungkin dia tidak tahu kalau Jenny menginginkan uangnya. 2 triliun baginya tidak banyak, tapi kalau sungguh menyerahkan kartu kepada mertua, maka identitasnya pasti akan bocor. "Menantu, malam ini kamu mau makan apa? Mama masakkan untukmu. Kamu berdiri lama sekali capek tidak? Kamu cepat duduk, mama bantu kamu pijat." Jenny tidak memikirkan tatapan sekitar, berlutut di hadapan Rocky, sungguh menggunakan seluruh tenaga tubuhnya untuk menyenangkan Rocky. Rocky sungguh tidak berdaya sekali, menoleh melihat Sandy, memberi tatapan kode. Sandy pandai membaca pikiran orang, tentunya mengerti maksud Rocky, berdehem dan berkata, "Anda adalah mertua Tuan Rocky bukan? Silakan pindah ke kantorku baru bicara." "Baik." Jenny senang sekali, sampai sudah mau terbang ke langit. Dia datang bank menarik uang, tidak pernah menikmati fasilitas tamu VIP seperti ini, berkat menantunya, bisa bersikap pamer di hadapan direktur. Jenny membusungkan dadanya, tanpa menggerakkan bola matanya menikmati tatapan iri dari berbagai arah, berjalan ke ruang direktur. Di belakangnya, Rocky menghela nafas, dengan pelan berkata kepada Rocky, "Aku tidak ingin mertua tahu identitasku." "Mengerti?" ucap Sandy. Asalkan pemimpin Rocky senang, segala kebohongan bisa dia ucapkan. Dan juga, dia baru saja dipindahkan ke sini, industri perbankan sekarang sedang bersaing ketat, bisnis bank China anjlok, dia sedang stres mau bagaimana menaikkan bisnis bank, untuk publik dan pribadi, dia harus menyenangkan Rocky semaksimal mungkin. Jenny dengan senang berjalan ke ruangan direktur, duduk dengan sombong, dengan merendahkan berkata, "Katakan, ada bisnis apa mau berunding denganku?" "Oh benar, aku datang kemari mengambil uang tidak begitu efektif, mulai sekarang kalau aku mau mengambil uang, kamu utuskan beberapa teller ke rumahku, menguruskan bisnisku di rumah." Nada bicaranya yang sombong, layaknya Ibu Suri. Sandy terkekeh, berkata, "Nyonya Jenny, Tuan Rocky, aku meminta maaf dulu kepada kalian berdua, tadi sistem bank sedikit bermasalah, jumlah saldo yang ditunjukkan sudah salah. Uang yang ditunjukkan sudah berkurang." Jenny langsung menyipitkan matanya. Bab 246. Apa yang Yulia katakan kepadamu?
Sandi menggeleng, menghela nafas berkata, karena pemeliharaan dan peningkatan sistem bank, jumlah saldo yang ditunjukkan tadi tidaklah tepat. Jadi berapa? Jenny gugup, tapi juga tetap tenang. Lagi pula meskipun hanya 1/10, itu juga cukup baginya untuk berfoya-foya di sisa hidupnya. Sandi melirik Rocky, wajahnya tiba-tiba penuh merasa bersalah, di dalam kartu hanya ada 20 juta, nol yang muncul berlebihan di belakang semuanya adalah kesalahan yang disebabkan sistem. Tadi tidak bisa mengatakan di lobi, sekarang aku meminta maaf kepada kalian berdua dengan tulus. Hanya ada 20 juta. Senyum di wajah Jenny tiba-tiba mengeras, seluruh tubuhnya membatu. Rocky juga menghela nafas lega, Sandi memang orang berkuasa di bisnis campuran dulu, wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Kebohongan seperti ini langsung keluar dari mulutnya begitu saja. Bagaimana mungkin? Kamu bohong. Jenny tiba-tiba seperti disengat oleh sarang lebah, berteriak sambil melompat, langsung menarik keras Sandi, jelas-jelas di dalam kartu ada 2 triliun, sekarang berubah menjadi 20 juta, kamu kira mataku buta? Sandi ditarik sampai sulit bernafas, menarik tenggorokan berkata, sungguh maaf. Di dalam kartu. Memang hanya ada 20 juta, aku menggunakan nyawaku untuk menjamin. Ekem, Nyonya Jenny tolong lepaskan tangan, kalau tidak aku akan memanggil satpam. Kamu sembarangan bicara. Jenny sungguh mau gila, wajahnya penuh genas. Dia baru saja bermimpi menjadi wanita tua kaya, bahkan sudah berpikir bagaimana memamerkan kepada keluarganya, tiba-tiba terjatuh dari atas langit, sungguh hancur. Dari 2 triliun sampai 20 juta, perbedaan yang besar ini, dia sungguh tidak bisa menerima, mencengkram Sandi sambil mengutuk. Melihat keras Sandi yang ditarik Jenny, nafasnya hampir terputus, Rocky langsung melangkah maju, langsung menarik tangan Jenny, menghela nafas berkata, Ma. Dia adalah direktur, kamu seperti ini kepada direktur bisa dipenjara. Aku tidak peduli. Itu adalah uangku. Jenny berteriak gila. Kartu itu sungguh hanya ada 20 juta, itu adalah uang simpananku. Rocky pura-pura sedih. Sandi langsung berkata, Nyonya Jenny, Anda kalau tidak percaya bisa periksa lagi. Sambil berkata, dia memberi kode dari mata kepada Suri yang berdiri di depan pintu. Reaksi Suri juga cepat, dengan cepat berkata, Direktur, sistem bank baru saja dipertahankan, data sudah kembali normal, tapi data di kartu Tuan Rocky sudah salah, menurut Anda mau bagaimana diselesaikan? Baguslah kalau sudah kembali seperti semula, aku sudah menjelaskan kepada Tuan Rocky. Sandi melambaikan tangan, menyuruhnya pergi. Rocky melirik Suri, berpikir dalam hati karyawan bank ini, satu persatu adalah orang berbakat. Semuanya mempunyai bakat bersandiwara. Jenny terbodoh, tubuhnya bagaikan es batu. Sekarang otaknya kacau balau, sungguh mau bernafas saja sulit. Seperti dirinya baru saja memenangkan lotre sebanyak 2 triliun, baru saja mau mengambil uang, tiba-tiba mengatakan orang yang menang salah. Jenny dengan nafas tersenggal, tiba-tiba melompat dan memukul Rocky dengan brutal. Tak berguna. Aku sudah melihat kalau kamu ini memang tak berguna sekali. Juga tidak melihat bagaimana penampilan dirimu, masih ingin mempunyai 20 triliun di dalam kartu, aku lihat kamu selama 10 kali kehidupan juga tidak akan mendapatkan uang sebanyak ini, ditakdirkan memang miskin. Rocky menggunakan tangan menghadang, berkata, Ma, tadi kamu masih bilang penampilanku tidak biasa. Anak orang kaya. Kentut. Penampilan miskinmu ini memang sudah ditakdirkan, menjadi anjing penjaga orang kaya saja tidak pantas. Jenny sudah gila, melampiaskan semua amarah kepada Rocky, memaki habis-habisan. Keagresifannya ini, membuat Sandi yang melihat sampai terdiam, pemimpin perdagangan yang bermartabat, Rocky yang seperti dewa, bisa-bisanya mempunyai ibu mertua seperti ini. Di luar pintu semua karyawan bank juga sudah terbodoh. Wanita jalang ini benar-benar pengkhianat langit. Mereka tidak pernah melihat wanita yang sejalang dan juga begitu memuja harta seperti Jenny. Sandi sedikit kasihan kepada Rocky,
orang berkuasa yang sepatah kata bisa membuat seluruh Nangguang gempar, malah melewati kehidupan semenyedihkan ini di rumah, setiap hari dimarahi dan dipukul. Ini karena apa? Tapi Sandy juga tidak berani banyak bertanya, terlebih tidak berani banyak bicara. Orang berkuasa seperti Rocky, melakukan sesuatu tentunya ada maksud yang mendalam. Orang biasa mana mungkin bisa mengerti keadaan dewa. Jenny sambil memarahi, sambil mengeluarkan kartu emas berlian, langsung melempar ke kepala Rocky. Kartu emas dari mana? Aku lihat kartumu ini kalau bukan dicuri, berarti dikutip. Ingin menggunakan barang busuk ini membohongiku, aku lihat ini hanya tembaga. Rocky dilempar, langsung mengambil kartu emas dan memasukkan ke dalam sakunya. Meskipun dimarahi habis-habisan oleh ibu mertua, tapi akhirnya dia mengeluarkan kartu emas ini, dan juga identitasnya juga tidak akan bocor. Jenny sudah lelah memarahi, dengan nafas tersenggal, menggunakan jari menunjuk Rocky, menendang bangku, dengan marah berjalan keluar. Dia hari ini sungguh emosi sekali, mau pergi ke Antique Street mengadu kepada Andrew, suruh anaknya langsung bercerai dengan Rocky. Saat Jenny sudah pergi, Rocky baru menghela nafas, memutar badan dan berkata, "Direktur Sandy, terima kasih. Memang sudah seharusnya bisa membantu Tuan Rocky." Sandy tersanjung, dan juga memuji. Rocky tersenyum, berkata, "Aku akan menelepon grup WeHo, menyuruh mereka memindahkan semua dana transaksi ke bank ini." Grup WeHo. Sandy tercengang, dalam sekejap senang sekali, hampir saja mau menyalami tangan Rocky, berlutut untuk berterima kasih, sebagai pendatang baru, mempunyai bisnis tunggal seperti WeHo, sepenuhnya bisa berdiri stabil. Bagaimana juga WeHo merupakan perusahaan besar tidak ada duanya di kota Gopo. Dan juga dengar-dengar kecepatan perkembangan WeHo tahun ini, hanya dana bisnis biasa yang mengalir saja sebulan mencapai ratusan miliar. Puluhan bank di seluruh kota, semuanya berusaha menyenangkan WeHo, tapi terus tidak mendapatkan sebenarnya siapa bos di baliknya. Tidak disangka, rupanya juga Tuan Rocky. Sandy sangat terharu, menggenggam tangan Rocky tidak berhenti berterima kasih. Rocky mengangguk dengan tenang, bisnis WeHo mau diserahkan ke bank mana semuanya sama saja, tapi Sandy juga termasuk orang kenal, daripada menguntungkan orang lain, lebih baik menguntungkan orang sendiri. Setelah berpisah dengan Sandy, Rocky baru melihat Suri yang ada di depan pintu, sedikit mengangguk menyampaikan terima kasih. Sepasang mata cantik Suri melihatnya, kebetulan bertubrukan dengan tatapannya, pipinya langsung merona, memutar tubuhnya dan berlari keluar. Setelah keluar dari bank, Rocky akhirnya menghela nafas lega. Awalnya dia berencana pagi-pagi mengantarkan dua orang wanita di rumahnya, langsung pergi ke hotel mengurusi Mike dan adiknya. Tapi tidak disangka tiba-tiba muncul ibu mertuanya, menggagalkan rencananya. Lihat waktu ini, sudah sore. Dua orang wanita di rumah pasti sudah bangun, juga tidak tahu mereka akan membicarakan apa. Rocky gugup, lalu menelepon Dewi. Handphonenya berdering puluhan kali, tapi tidak diangkat juga. Hati Rocky berdetak, apakah Dewi sudah mengetahui tentang dirinya dari mulut Yulia? Di saat dia merasa tidak tenang, panggilan pun akhirnya tersambung, terdengar suara Dewi yang tenang, "Ada apa mencariku?" "Dewi, kamu sudah bangun." Rocky meremas handphone, keningnya berkeringatan karena panik. Bagaimana dengan Yulia? Dia ada di sebelahku." Jantung Rocky menyusut, memaksa bertanya, "Jadi kalian?" "Rocky, Yulia bercerita banyak sekali kepadaku, dia sangat berterima kasih kepadamu, mengatakan kalau bukan kamu menolongnya, mungkin keadaannya semalam sudah tidak bisa dibayangkan." Ucap Dewi, "Tapi, aku tidak menyangka, rupanya masih ada banyak sekali hal di masa lalu, yang aku sama sekali tidak tahu. Kalau bukan mendengar dari Yulia, takutnya seumur hidup ini aku juga tidak tahu." Rocky bertanya dengan gugup, "Apa yang dia katakan padamu?" "Ini." Dewi ingin mengatakannya tapi terhenti, menghela nafas berkata, "Juga tidak apa-apa, sudahlah, kamu sibuk dulu, aku antar Yulia keluar." "Tunggu, dia sebenarnya mengatakan apa kepadamu?"
Saat Rocky mempertanyakan, handphonenya tiba-tiba mati. Dia mengerutkan kening melihat, dalam sekejap tidak bisa berkata-kata. Di waktu penting, handphonenya malah tidak ada baterai, langsung mati. Mendengar nada bicara Dewi di telepon, sepertinya dendamnya dengan Yulia dulu sudah selesai, mereka berdua sepertinya membicarakan tidak sedikit hal. Rocky berdiri di atas jalan, hatinya menggantung. Yulia selalu tidak senang melihatnya, selalu menghasut dia dengan Dewi bercerai, lalu menikah dengan Melanie Lahi, tidak mungkin dia kesempatan dalam kesempitan, memberitahu semua tentangnya kepada istrinya bukan. Ada dia yang menghasut di tengah, Dewi pasti akan bercerai dengan dia. Rocky memikirkan ini, kepalanya langsung kesemutan, langsung menelepon Yulia. Panggilan itu cepat kali tersambung. Dia langsung bertanya, "Yulia, kamu tidak mengatakan apapun kepada istriku bukan?" Ucap suara berat Rocky, "Aku dulu sudah memperingatimu, jangan merusak hubunganku dengan istriku, kalau kali ini kamu tidak mendengar peringatanku, aku bersumpah tidak akan memaafkanmu." "Rocky, semalam aku sangat berterima kasih kepadamu, tapi aku ingin mengatakan apa kepada Dewi, itu adalah urusanku." Suara Yulia berubah dingin, "Kalau kamu ingin tahu, tanya sendiri saja kepada Dewi." "Kamu..." Rocky masih ingin bertanya beberapa hal lagi, tapi panggilan itu langsung terputus. Tampaknya, Yulia sudah marah, langsung mematikan telepon. Dia menelepon lagi, memang benar handphone Yulia sudah mati. Rocky tersenyum pahit, sungguh tidak berdaya sekali. Sebenarnya siapa yang bilang, iri dengan pria yang mempunyai banyak wanita di sebelahnya? Kalau berani coba saja. Sekumpul wanita, benar-benar membuat orang pusing. Rocky menghela nafas, takutnya istrinya sudah tahu banyak sekali tentangnya dulu, ditambah tadi Jenny marah besar, takutnya setelah pulang ke rumah nanti, akan terjadi perang di rumah. Ketenangan yang dia kejar, takutnya juga akan berakhir sampai sini. Sudah sampai sini, Rocky juga tidak bisa berbuat apa-apa, langsung meninggalkan masalah rumah sementara, memanggil taksi pergi ke hotel. Tidak peduli bagaimanapun, semua kejahatan yang dilakukan kakak adik Rieo, dia kali ini tidak akan melepaskannya. Di dalam kantor, Yulia meletakkan handphone pelan di atas meja, wajahnya yang cantik, malah ditutupi dengan kesedihan. "Rocky, apakah aku di dalam hatimu sungguh wanita yang kejam?" Dia sambil berkata, dua baris air mata mengalir di sisi pipinya. Berbeda dengan kedinginan saat menelepon tadi, ekspresi Yulia lemah, dalam hatinya sepertinya sedang menahan kesakitan yang amat besar. Dia mengangkat tangan mengusap air mata, dengan pelan berkata, "Aku ini kenapa, apakah? Aku juga sudah jatuh cinta pada Rocky." Kata-katanya baru terlontar, Yulia langsung mengangkat kepalanya, dengan kuat menggeleng, seperti berkata kepada dirinya. Tidak mungkin. Dia adalah calon suami Melanie, tujuanku ke kota Gopo, untuk membantu Melanie melepaskan masalahnya. Aku tidak mungkin jatuh cinta padanya. Dalam sekejap, Yulia kembali lagi ke citra sekretaris yang tenang, bijaksana, terlatih, dan juga elegan.